Jadi kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita tentang seorang bapak dan anak yang ingin membawa keledai ke sebuah pasar. Setelah keledai itu diikat, kemudian mereka berjalan menuju pasar dengan cara keledai itu ditarik. Setelah jalan beberapa saat, mereka bertemu dengan sekelompok orang. Kemudian orang tersebut berkomentar, "Bagaimana kedua orang ini? Keledai itu kan untuk dinaikin. Kenapa hanya mereka tuntun?" Kemudian sang bapak dan anak berpikir, wah benar juga. Keledai ini kan binatang yang untuk dinaikin. Lalu mereka berpikir dan akhirnya sang bapak menaikin keledai tersebut. Kemudian sang anak memegang tali kekangnya. Tidak lama kemudian mereka berjalan, bertemulah lagi mereka dengan sekelompok orang kemudian. Dan orang tersebut memberi komentar. Mereka berkata, "Bagaimana bapak ini? Tidak kasihan sekali sama anaknya. Masa bapaknya naik keledai tapi anaknya jalan kaki?" Kemudian mereka berpikir lagi, benar juga ya. Kemudian mereka bertukar posisi. Sekarang sang anak yang naik ke atas keledai. Dituntunlah keledai itu oleh sang bapak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bertemu kembali dengan orang. Dan orang itu berkata, "Ya ampun, bapak ini tidak kasihan sekali sama anaknya. Masa sang anak suruh jalan tapi bapaknya naik keledai?" Kemudian mereka berpikir lagi, benar juga ya. Kalau gitu kita naik aja berdua bersama. Akhirnya bapak dan anak itu naik ke atas keledai berduaan. Mereka melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian mereka pun bertemu lagi dengan sekelompok orang. Dan orang itu berkomentar kembali, "Ya ampun, bagaimana kedua orang ini? Keledai itu kan tidak sama dengan kuda. Keledai tidak sekuat kuda yang bisa dinaiki dua orang bersamaan. Tidak berperi perkeledaian gitu." Dan mereka pun akhirnya memikirkan kembali atas keputusannya. Kedua orang ini, si bapak dan si anak ini, mereka pikir benar juga. Kasihan juga jika keledai itu dinaikin bersamaan dengan dua orang. Kasihan juga mereka pikir. Akhirnya karena kebingungan, mereka mengambil inisiatif yaitu mengikat kaki keledai tersebut lalu mengambil sebuah kayu. Akhirnya mereka gotong keledai tersebut. Dan apa yang terjadi? Mereka bertemu lagi dengan sekelompok orang. Dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Waduh, sudah gila ini dua orang. Keledai itu kan binatang yang ditunggangin biasanya. Punya kaki kan, masih waras lagi keledai itu. Kok bisa-bisanya digotong gitu kan? Nah, kira-kira begitu ceritanya. Sekarang, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut? Cukup menarik bukan? Kita boleh saja mendengarkan siapapun orang yang ingin memberi masukan atau kritik kepada kita. Tapi bukan berarti kita bisa atau langsung menerima semua masukan tersebut. Bagaimana bisa rencana kita bisa berjalan jika semua kritikan orang, semua masukan, semua saran kita terima? Yang tahu atas tujuan kita adalah kita sendiri. Mungkin dari sudut pandang orang lain apa yang kita lakukan salah, tapi mereka tidak tahu maksud dari kita itu apa. Kita boleh mendengarkan siapapun, tapi alangkah lebih baiknya jika kita saring dulu, jika kita pertimbangkan dengan apa tujuan kita melakukan hal tersebut. Jadi semua orang bisa diambil atau ditolak perkataannya. Ya seperti Al-Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad ya. Imam Anas, bukan Imam Anas, salah lagi dong. Tadi Imam Malik bin Anas, yaitu Imam Darul Hijrah, pernah berkata, semua orang bisa diambil dan ditolak perkataannya, kecuali
sang pemilik kuburan ini, dan beliau menunjukkan kuburan siapa? Kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu saja kalau Rasulullah yang berkata samina wa ata'na, begitu kan? Oke. Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.